Di suatu desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan belantara, terdapat sebuah jembatan tua yang disebut Jembatan Buntung oleh penduduk setempat. Jembatan itu menjadi penanda keluar masuknya desa, tetapi tak ada yang berani melintasinya setelah matahari terbenam. Cerita mencekam dan legenda mistis menyelimuti Jembatan Buntung, membuat setiap penduduk di desa itu merinding ketika disebutkan. Malam itu, angin berbisik dengan suara menyeramkan di antara pepohonan tua di sekitar desa. Bulan purnama yang bersinar terang menjadi satu-satunya sumber cahaya di sekitar Jembatan Buntung. Terdengar suara langkah kaki ringan di tanah yang bergeming di bawah purnama itu. 3 orang teman, Rizky, Maya, dan Arya, memutuskan untuk menguji keberanian mereka dan memutuskan untuk melewati Jembatan Buntung setelah mendengar berbagai cerita menyeramkan. Sebelum pergi, mereka berkumpul di bawah rindangnya pohon tua. Rizky, seorang pemuda yang skeptis, mencibir saat mendengar cerita-cerita horor tentang jembatan itu. Maya, seorang gadis yang peka terhadap hal-hal supranatural, merasa ketakutan, tetapi juga penasaran. Sementara Arya, yang selalu mencari tantangan, tanpa ragu setuju untuk menyeberangi jembatan itu bersama mereka. Mereka mempersiapkan diri dengan membawa senter, kamera, dan ponsel untuk merekam setiap detik petualangan mereka. Begitu sampai di depan Jembatan Buntung, suasana hening seketika menyelimuti mereka. Terlihat beberapa tanda-tanda usang di jembatan itu, cat yang sudah memudar dan beberapa papan yang goyah. Arya yang penuh semangat berbicara, "Kita harus melewatinya bersama-sama. Biarlah malam ini menjadi cerita yang tak terlupakan." Tanpa ragu, mereka melangkah di atas Jembatan Buntung, langkah demi langkah di atas kayu-kayu yang terasa seram di bawah cahaya redup bulan purnama. Namun, seiring langkah mereka, suasana mulai berubah. Angin malam semakin berdesir dengan suara aneh, seperti bisikan dari masa lalu yang gelap. Rizky mencoba mengabaikan, tetapi serasa ada sesuatu yang mengikuti mereka di setiap langkah. Maya yang peka merasakan energi mistis di sekeliling mereka. Tiba-tiba, senter Arya mati begitu saja, menyelimuti mereka dalam kegelapan total. Suara jangkrik dan serangga malam terdengar begitu berisik, menciptakan suasana yang lebih menakutkan. Mereka mencoba menyalakan senter kembali, tetapi tidak berhasil. Rizky mulai merasa cemas, ini hanya kebetulan, tidak ada yang aneh di sini. Namun, seakan merespons ketakutan mereka, terdengar suara langkah kaki di belakang mereka. Langkah itu terdengar berat dan teratur, seperti langkah seorang yang sudah lama meninggalkan jejaknya. Mereka berhenti sejenak, menahan napas, berusaha memahami sumber suara itu. Tiba-tiba, muncul bayangan gelap di depan mereka. Bayangan itu bergerak di antara pilar-pilar kayu Jembatan Buntung, tak jauh dari tempat mereka berdiri. Rizky mencoba memfokuskan mata, tetapi bayangan itu semakin kabur. Dalam sekejap, bayangan itu lenyap, meninggalkan mereka dalam kebingungan dan ketakutan. Maya yang menahan napas sejak tadi akhirnya berkata, "Apakah kalian melihat itu?" "Apa itu?" Arya berusaha bersikap tenang, "Mungkin hanya bayangan, atau mungkin orang desa yang iseng mencoba menakut-nakuti kita." Rizky menggeleng, "Tidak mungkin, tidak ada yang berani keluar di malam ini. Apalagi di dekat Jembatan Buntung." Langkah-langkah kaki terdengar lagi, kali ini lebih cepat dan lebih dekat. Suara itu semakin membuat bulu kuduk mereka merinding. Dengan berani, Arya berkata, "Mari kita terus melangkah. Mungkin hanya suara alam yang membuat kita takut." Mereka melanjutkan langkah mereka, tetapi suasana semakin tegang. Angin malam semakin kencang, dedaunan bergemuruh,
dan bayangan-bayangan di sekeliling jembatan mulai bergerak tanpa jelas. Entah itu ilusi mata atau sesuatu yang lebih mistis, mereka merasa dikelilingi oleh kehadiran yang tak terlihat. Tiba-tiba, suara tangisan bayi terdengar di kejauhan. Suara itu lembut dan menyayat hati. Maya memegang lengan Arya. Apa itu suara bayi? Di malam ini, Rizky mencoba meredakan ketegangan. Mungkin ada rumah di dekat sini. Kita harus melihat. Mereka terus berjalan, mengikuti suara tangisan bayi itu. Semakin dekat mereka ke sumber suara, semakin terasa hawa dingin yang menggigit. Saat mereka mencapai ujung jembatan buntung, suara tangisan bayi itu menghilang. Hanya angin malam yang kembali berdesir di antara pohon-pohon tua. Arya memandang sekeliling, di mana suara bayi itu. Apa ini semua hanya ilusi? Maya menatap mata Rizky, mungkin ini hanya cara jembatan ini menarik perhatian kita. Entahlah, tapi kita harus segera kembali. Namun, ketika mereka berbalik untuk kembali, terdengar suara langkah cepat di belakang mereka. Langkah itu semakin mendekat, dan ketika mereka berusaha melihat, tak ada yang terlihat di kegelapan malam. "Hentikan!" teriak Rizky, tetapi langkah itu semakin mendekat. Arya berusaha untuk memfokuskan senter ke arah suara itu, tetapi semakin dekat, senter itu malah mati lagi. Mereka berada dalam kegelapan total, hanya suara langkah kaki yang semakin mendekat. Tanpa dapat melihat, mereka berlari secepat mungkin meninggalkan jembatan buntung. Suara langkah kaki itu terus mengikuti mereka, seolah tak dapat dipisahkan dari kegelapan malam. Semakin lama, semakin dekat, hingga mereka merasa nafasnya di tengkuk mereka. Tiba-tiba, langkah kaki itu menghilang begitu saja. Mereka berhenti, masih dalam ketakutan dan kelelahan. Rizky mencoba menenangkan diri, mungkin kita hanya bermimpi buruk. Tapi satu hal yang pasti, kita tak boleh kembali ke jembatan buntung lagi. Maya setuju, benar, ada sesuatu yang tak benar di sana. Kita harus lupakan semua ini dan berdoa agar kita selamat. Sejak malam itu, Rizky, Maya, dan Arya tak pernah berbicara tentang pengalaman mereka di jembatan buntung. Desa itu tetap tenang, dan penduduknya terus menghindari melewati jembatan itu setelah matahari terbenam. Jembatan buntung, dengan segala misteri dan kisah horornya, tetap menjadi tempat yang menakutkan di hati penduduk desa, menyimpan rahasia yang tak terpecahkan di dalam kegelapan malam.